Oke, aku penjelasan tentang pengendalian lainnya. Artinya kamu begini, karena teori udah keseluruhan, cara-caranya dikasih tahu ya. Nah sekarang mungkin aku akan menjelaskan tentang penjelasan cara nambah gigi. Mungkin kamu bingung di mana, pada saat apa, seperti apa nambah gigi ya. Jadi kalau nambah gigi itu begini, di mana suara mesin bising seakan membutuhkan gerakan cepat, harus nambah giginya. Bunyinya begini, ngong, nambah gigi. Enggak usah ngong, enggak usah ya, biasa aja ngong, nambah gigi. Begitu. Nanti jawabannya di jalan seperti itu. Kayak motor kupling. Ya sama. Ya, sama. Jadi jangan sampai kalau dibeset kan nanti panas atau mau, nah, itulah intinya. Terus posisinya sekarang aku bilang di mana, pada saat apa kamu harus turun gigi. Ya kan begitu. Nah, di mana suara mesin terasa berat terlihat di depan membutuhkan kecepatan lebih rendah, berarti itu artinya adalah harus turun giginya. Paham ya? Jadi posisi jangan nunggu posisi wah udah dekat turun gigi, itu beda lagi. Tapi kalau manuver masih manuver, yakinkan harus turun gigi di awal ya. Terkecuali berhenti, itu turun gigi nggak masalah setelah berhenti ya, seperti itu. Oke, terus dilanjutkan ke berikutnya. Kamu posisinya ingat sekarang. Oke, sekarang kamu mesti tahu tentang pengereman. Ingat, pengereman dalam artian kita pengen berhenti ya, pengen berhenti atau memperlambat kendaraan. Jadi secara pengendalian kamu harus tahu. Jadi intinya kamu harus tahu dulu kecepatan tinggi atau rendah. Kecepatan tinggi itu ada angka di speedometernya, adalah posisinya oke. Kecepatan itu ada dua, kecepatan tinggi dan rendah. Jadi kategorinya terlihat di speedometer. Mulai terasa gerak mobil di kecepatan tinggi itu adalah 20 km per jam. Itu kategori kecepatan tinggi. Sampai 100 sekian, itu kecepatan tingginya. Kalau kecepatan rendah terlihat di speedometernya adalah 0,20, itu kategori kecepatan rendah. Maka jika kamu pengen berhenti atau memperlambat kendaraan, ingat, di kecepatan tinggi rem dulu, baru kopling. Ingat, jadi pengen memperlambat itu atau pengen berhenti itu di kecepatan tinggi rem dulu baru kopling. Kalau andai kata kecepatan rendah, kamu pengen mengurangi lebih kecepatan lebih rendah lagi, berarti kamu harus tahu kopling dulu lalu rem ya, untuk pengendaliannya. Jadi di kopling full dulu baru di rem. Kalau di kecepatan tinggi itu di rem dulu baru di kopling. Paham ya? Itu untuk mengendalikan kecepatan, untuk mengendalikan pengereman atau disebut berhenti di kecepatan tinggi dan rendah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Kalau kamu posisinya pengen tahu cara mengendalikan persneling. Jadi intinya kalau kamu pengen ngoper gigi atau mengendalikan persneling, oke, jadi diwajibkan kamu posisi untuk ngoper gigi, ngoper persnelingnya atau mengendalikan persnelingnya wajib di kopling. Karena ini manual ya. Ingat, wajib di kopling. Setiap menggunakan persneling harus diinjak full koplingnya ya, itu diwajibkan. Nah, penjelasan
diwajibkan tentang andai kata kamu menggunakan persneling, mau masuk gigi 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, sama aja, itu diwajibkan kopling diinjek full. Nah sekarang aku bilang ini hanya bila diperlukan kopling diinjek full, bukan diwajibkan, tapi bila diperlukan kopling diinjek full. Andai kata kamu menemukan jalan cembung, jalan cekung, pertigaan, perempatan, kesempitan, kerendahan, pengen berhenti di tikungan, andai kata itu perlu kopling diinjek full. Contoh, pertigaannya rame, perempatannya rame, tikungannya sempit, ya, padat, ya, kerendahan, pengen berhenti, yakinkan itu perlu dikopling, ya. Kalau tidak diwajibkan kopling di full, andai kata kamu menemukan jalan cembungnya landai, ya, landai, tahu kan landai, cekungnya landai, tikungannya sepi, lebar, perempatannya sepi, kosong, nah dan lain sebagainya seperti itu tidak perlu dikopling, paham ya? Oke, sekarang dilanjutkan tentang pengendalian. Ingat, apabila dirimu mengendalikan kopling selalu di full, ingat, mengendalikan kopling selalu di full, hati-hati, andai kata kaki kanan nempel di gas, harus pindah ke rem. Maka inti secara singkat, setiap kopling diinjek full, itu kaki kanan jangan nempel di gas, harus di rem. Berarti setiap kopling full pindah rem, jadi jangan digas, paham ya? Untuk kesempurnaan, mana pegang kemudi, pegang kemudi. Nah, jadi posisinya untuk penyempurnaan setiap kopling full pindah ke rem itu untuk penyempurnaan pegangan tangan kanan, paham ya? Karena kalau enggak pindah ke rem, tangan kanan akan goyang, kurang stabil. Hati-hati ya, seperti itu. Takutnya tangan kiri itu lagi pegang persneling atau rem tangan, ya. Jadi setiap kopling full pindah ke rem untuk menyetabilkan pegangan tangan kanan atau mereflekskan pengendalian 3 pedal di bawah. Jadi setiap kopling full pindah ke rem. Seperti itu kira-kira ya. Oke, aku bilang selanjutnya ya. Setiap ngoper gigi, ingat, setiap ngoper gigi kamu nggak usah coba persneling, pegang persneling, langsung pindah ke gas. Langsung pindah ke kemudi. Nah, itu tidak boleh. Setiap ngoper gigi, pegang ini, setiap ngoper gigi diam dulu di situ. Ya, tidak boleh langsung ke kemudi, tidak boleh. Nah, jadi diartikan begini, setiap ngoper gigi disebut diam dulu di persneling karena harus setengah kopling dulu. Kalau udah setengah baru pegangan persneling dilepas, pindah ke kemudi. Jadi intinya posisinya, jadi setiap ngoper gigi jangan dulu megang kemudi, ya, tapi setengah dulu. Udah setengah baru pegang kemudi. Karena nanti efeknya kalau kamu misalkan begitu ngoper gigi langsung ke kemudi, nah kaki kiri kalau orang belajar mah bakal lebih daripada setengah koplingnya, sering matinya. Itu maksud dan tujuannya. Jadi posisinya kamu begitu naik turun gigi, kamu kopling dulu setengah, ya, jangan dulu pegang kemudi, sempurnakan dulu, ya, seperti itulah kira-kira ya. Kalau andai kata misalkan kamu begitu ngoper gigi langsung ke kemudi, nanti kopling setengahnya bisa lebih daripada setengah, disebut mati mesin, sering. Itu untuk belajar. Tapi kalau udah pinter mah gak mungkin, ya kan? Begitu kira-kira. Oke, paham semuanya? Cuman itu yang aku sampaikan hari ini. Mungkin tadi praktek teori cara-caranya semua. Nah sekarang penjelasannya cuman segitu penjelasannya. Mungkin kekurangannya nanti kita bahas sambil praktek. Oke, yang terakhir mungkin kita karena semua udah semua disampaikan secara praktek teori, lanjut ke pasang sabuk pengaman.